siang pemirsa, anak sulung dan menantu Presiden Jokowi sejauh ini diproyeksikan memenangi pilkada di Solo dan Medan berdasarkan hasil hitung cepat. Faktor keluarga Presiden diyakini berperan besar dalam kemenangan yang sudah diprediksi sejak awal. Presiden Jokowi kini diambang mencetak sejarah baru dalam peran politiknya. Hasil hitung cepat pemilihan kepala daerah serentak membuka jalan bagi Presiden Joko Widodo memperpanjang kiprahnya di pentas politik Indonesia. Anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, diproyeksikan menang telak dalam pemilihan wali kota Solo. Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei, Gibran unggul dengan perolehan di atas 85%. Ketua Tim Pemenangan Gibran Teguh menyebut meski angka tersebut masih di bawah target 92%, pihaknya bersyukur dan optimis hasil KPU tak banyak berbeda. Kemenangan Gibran memang sudah diproyeksikan karena sejumlah faktor yang mendukung. Kalau di Solo memang otomatis ada dua hal yang memang mendukung dirinya unggul saat ini. Yang pertama adalah memang karena dia putra daerah asli dari Solo, besar di Solo dan kemudian juga usahanya juga di Solo. Kemudian yang kedua yang juga mendukung dia adalah PDI Perjuangan. Di Solo ini kan kandangnya PDI Perjuangan, bahkan anak Megawati Soekarno Putri, Mbak Puan Maharani, itu maju di pileg pun dari Solo Raya. Jadi artinya memang kekuatan Solo untuk PDI Perjuangan ini memang benar-benar mumpuni. Bang Henry. Sehingga bagi Gibran mudah tuh untuk meraih kejayaan seperti sekarang. Sementara menantu Presiden Jokowi, Bobi Afif Nasution, diperkirakan memenangi pemilihan wali kota Medan, Sumatera Utara, meski selisih perolehan suaranya tidak terpaut jauh dari lawannya. Faktor menantu orang nomor satu di Indonesia disinyalir berperan kuat dalam pemenangan Bobi. Namun pengamat politik Ray Rangkuti menilai ada dua faktor lain yang juga mempengaruhi kemenangan Bobi di Pilwakot Medan. Saya kira ini dua faktor yang bekerja. Faktor pertama karena beliau ini adalah mantu presiden, tapi saat yang bersamaan kalau di Medan itu timnya menurut saya memiliki cara kerja yang lebih profesional. Saya kira ada faktor ketiga ya dari dua faktor ini. Faktor pertama popularitas sebagai mantu, kedua timnya yang lumayan profesional gitu. Yang ketiga juga adalah lawan atau kandidat pesaingnya yang seperti kita ketahui sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, beliau ini sempat diisukan memiliki masalah secara hukum gitu. Jadi pada saat yang bersamaan sekitar 2 atau 3 hari yang lalu seingat saya Medan juga dilanda oleh banjir. Jadi ada persoalan yang memicu kemungkinan suara tiba-tiba banyak beralih ke saudara Bobi. Bila kemenangan Gibran dan Bobi dikukuhkan KPU, Presiden Jokowi akan mengukir sejarah baru. Setelah sukses naik panggung dari level wali kota ke politik nasional, kini ia menempatkan anak dan menantunya di posisi yang serupa. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, lalu bagaimana pantauan di kota Solo pasca kemenangan Gibran menurut hasil hitung cepat? Saat ini kita sudah terhubung bersama Ibu Poppy Kusuma sebagai Kordif Penanganan Pelanggaran Bawaslu Solo. Ya, selamat siang Ibu Poppy. Mungkin boleh dijelaskan apa evaluasi dari Bawaslu Kota Solo setelah pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 kemarin dan laporan-laporan apa saja yang sudah masuk? Baik, terima kasih Mas. Secara umum, pilkada di Kota Surakarta kemarin berjalan dengan lancar. Secara umum ya. Memang ada beberapa permasalahan terkait dengan hari H, hari pemungutan suara itu, di mana ada beberapa di TPS itu penolakan terhadap saksi dari calon perseorangan saja. Dikarenakan saksi mereka itu berasal dari luar kota Surakarta, pertanyaan seperti itu. Jadi ada penolakan dari saksi paslon 1 maupun dari masyarakat. Ibu Poppy, ini penolakan dari para saksi dari luar kota Solo ini dilakukan oleh siapa, Pak, Ibu? Oleh saksi paslon 01 tentunya, paslon nomor 1. Iya, Ibu Poppy, lalu tindak lanjut dari Bawaslu apa saja yang dilakukan? Baik dari Bawaslu kita sudah turun ke bawah dan sudah berkoordinasi dengan jajaran kita di bawah, tentunya bahwa di ketentuan PKPU 8
tahun 2020 di pasal 10A itu tidak disebutkan bahwa saksi itu harus dari dalam atau luar kota. Begitu juga saksi itu tidak diwajibkan untuk membawa surat rapid. Jadi hanya membawa surat mandat dari pasangan calon atau dari partai. Itu yang di TKP. Oke, Ibu Popi, yang ditakutkan adalah saat ini kondisi COVID-19 Ya, betul. dan orang ini dari luar wilayah Solo. Apakah sudah memang mengikuti protokol-protokol sebelum memang ditetapkan sebagai saksi? Ya. Baik dari segi protokol COVID kesehatan di TPS itu sudah dijalankan maksimal dalam arti bahwa pemilih itu tidak berkerumun, satu, kemudian standar prokes kesehatan COVID juga sudah dilaksanakan maksimal, bahwa pemilih saat datang harus dicek suhu, kemudian mencuci tangan, kemudian memakai sarung tangan, membawa alat tulis sendiri, dan seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Popi Kusuma dari Bawaslu Kota Solo atas informasinya pada TV One hari ini. Ya pemirsa, kita akan beralih ke Medan dan tersambung dengan rekan kita Nofri Afandi untuk mengabarkan kondisi di Medan usai pilkada kemarin. Ya Nofri, apa informasi terbaru pasca pilkada serentak 9 Desember 2020 kemarin dari Medan? Ya baik Rizky, dan berdasarkan hasil perhitungan cepat dari berbagai lembaga survei ataupun quick count, ini saat ini pasangan calon nomor urut 02 masih mengungguli pasangan calon nomor urut 01, yaitu kemenangan di perhitungan cepat ini didapatkan oleh pasangan Bobi Nasution dan juga Aulia Rahman. Di mana persentase kemenangan ini berada pada sekitar 55%, dan untuk pasangan calon Ahyar Nasution Salman Al-Farisi mendapatkan suara sekitar 44%, dengan sampel suara yang masuk ini sudah 100%. Dan tentunya dengan hasil kemenangan versi quick count ini, pasangan Bobi Nasution dengan Aulia Rahman kemarin malam juga telah melakukan konferensi pers kemenangan mereka di posko kemenangan yang berada di Jalan Putri Hijau Medan. Dan pasca kemenangan versi quick count ini dari Dewan Pimpinan Daerah Provinsi PDP Provinsi Sumatera Utara, pagi ini juga telah menggelar konferensi pers terhadap pelaksanaan pilkada serentak di 23 kabupaten kota di Sumatera Utara, di mana mereka menyatakan bahwa Partai PDIP berhasil menang di 15 kabupaten kota, dan tentunya ini masih berdasarkan perhitungan cepat, belum masih menunggu hasil perhitungan recount dari KPU setempat ataupun terutamanya di KPU Kota Medan. Dan selain itu pemirsa, untuk pasangan calon nomor urut 01 Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi juga telah melakukan konferensi pers, di mana mereka menyatakan pada kemarin sore berdasarkan dari hasil 220 TPS mereka berhasil unggul atas pasangan calon nomor urut 02, dan mereka masih belum yakin dengan hasil yang telah didapatkan versi dari quick count. Dan selain itu calon wakil wali kota Medan, pasangan calon nomor urut 01 Salman Al-Farisi juga melakukan konferensi pers di kantor sekretariat DPW PKS Sumatera Utara, di mana mereka masih optimis untuk memenangkan pilkada kota Medan ini, meskipun dari versi quick count mereka dinyatakan kalah hanya sekitar 10%. Di mana dari pantauan kami dari data sistem rekapitulasi elektronik KPU, di mana dinyatakan saat ini pasangan calon nomor urut 02 masih mendapatkan sekitar 52,7%, dan dibandingkan dengan pasangan calon nomor urut 01 mendapatkan suara 47,3%. Tentunya ini masih sangat tipis, sehingga belum bisa dari masing-masing pasangan calon untuk mengklaim kemenangan mereka pada pilkada kota Medan tahun ini. Di mana dari data ini, progres yang masuk sudah dari 1.334 dari 4.303 TPS, ataupun sekitar 31%. Saya kembalikan ke Rizky di Jakarta. Baik. Terima kasih Nofri Afandi melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara.